Kalian bisa mendengar suara saya? Atau bisa ada yang coba ngomong? Saya nggak bisa dengar sama sekali. Cek. Halo, testing. Cek, Pak, masuk. Tes, Pak. Kedengeran, Pak. Masuk, Pak, masuk. Masuk, Pak, masuk. Speaker, headset. Tes. Coba yang nggak bisa coba ngomong. Ada suara seperti pesawat, Pak. Masuk, Pak. Ada notisnya. Gimana? Ini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Jelas, Pak. Siap. Oke, saya sharing filenya dulu. Mungkin kalian ada sebagian ambil dari e-learning. Materi ke-14 nggak banyak. Terus kita bahas soal yang kemarin. Oke, bentar lagi dalam. Tes. 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 Oke, tes sekali lagi. Dengan suara saya jelas? Jelas, Pak. Pak, jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, saya nggak bisa dengar. Coba sekali lagi. Cek 1, 2. Oke, good. Cuma kalau agak sembreng ya. Tes.
Suara saya jelas ya? Masuk, Pak. Oke, good. Soalnya tadi sempat tadi pagi saya nggak bisa dengar suara dari kelas reguler. Kelas reguler nggak kedengaran dan apa namanya, mereka dengar suara saya jelas tapi saya nggak bisa dengar suara mereka gitu. BTS, materi. Hari ini kita bahas soal yang kemarin. Share screen. Oke, pertemuan 13. Nomor pertama, tentukan domain dan kodomain dari transformasi yang didefinisikan dengan persamaan berikut. Dan tentukan metrik standar dari linear tersebut ya. Nah, untuk yang A adalah domainnya berarti 3x1 min 2x2 plus 4x3. Dan 5x1 min 8x2 dan plus x3. Kodomainnya W1 dan W2. Metrik standarnya adalah 3 min 2, 4, dan 5 min 8, 1. Dan yang B, domainnya ada 1 min x2 plus x3 min x1 plus x2 plus 7x3 dan 2x1 min 4x2 dan min x3. Kodomainnya W1, W2, W3 dan standarnya 5 min 11 min 117 2 min 4 min 1. Nah, lalu di sini tentukanlah metrik standar untuk transformasi dimensi 3 ke dimensi 3 yang diberikan oleh persamaan berikut. Dan kemudian hitunglah bahwa saya memiliki titik bayangan min 1, 2, dan 4. Nah, jadi tentukan dulu standar matriksnya apa. Kita perbesar saja dari persamaannya, yaitu 3, 5, min 1, 4, min 1, 1, 3, 2, min 1. Dikalikan min 1, 2, dan 4. Sama dengan 3, min 2, min 3. Lalu nomor 3, gunakanlah perhatian matriks yang menentukan refleksi dari min 1 ke 2. Min 1, 2 ya. Sumbu Y, sumbu X-nya. Nah, jadi tinggal kalian lihat tabelnya aja. Sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya standar adalah 1 min 1. 1, 0, 0, min 1. Dikalikan min 1 dikali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah min 1 dan min 2. Sumbu Y. Sumbu Y-nya sendiri standar matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1, 1, 2 sama dengan 1, 2. Min 1, 2 sama dengan 1, 2. Dan sumbu Y sama dengan X adalah 0, 1 dan 1, 0. Dikali min 1, 2 sama dengan min 1, 2. Nomor 4, gunakan perkalian matriks untuk menentukan refleksi dari 2, min 5, 3 ya. Titiknya. Jadi, kalian lihat table, standar matriksnya berapa,
100, 010, sama 00, min 1. Dikalikan 2, min 5, dan 3. Hasilnya adalah 2, min 5, min 3. Yang B juga sama, standar matriksnya, lalu hasilnya 2, 5, 3. Yang YZ-nya juga sama, hasilnya adalah min 2, min 5, 3. Gitu. Gunakan perkalian matriks untuk menentukan proyeksi ortogonal dari 2, min 5. Sumbu X-nya 1000 dikalikan 2 sama min 5. Hasilnya adalah 210, dan sumbu Y-nya adalah 0, min 5. Nomor 6, gunakan perkalian matriks untuk proyeksi ortogonal. Ini bedanya. Dua dimensinya, ini 3 dimensi ya. Dimensi 3. Sumbu X-nya adalah 100, 010, sama 000. Min 2, 13. Terus min 2, 10 hasilnya. Lalu sumbu X-nya adalah min 2, 13 sama dengan dikalikan dengan standar matriksnya sama dengan min 2, 3. Yang sumbu Y-nya adalah min 2, 0, 1, 3. Lalu yang nomor 7, gunakan perkalian matriks untuk menentukan bayangan dari vektor 2, 1, 2 jika dirotasi 30 derajat sumbu X, 90 sumbu Z, dan min 45 derajat sumbu Y. Nah, saya kasih contoh sengaja untuk yang nomor A agak sedikit lebih detail. Jadi yang A, jadi kalian lihat untuk cos 30 sama sin 30 adalah cos 30 sendiri adalah setengah akar 3. 30 adalah setengah. Tinggalkan hasil pipitikan, lalu dikalikan. Hasilnya adalah min 2 akar 3, akar 3 min 2 per 2, sama 2 akar 3 plus 2 per 2. Gitu. Lalu untuk yang B. Yang B-nya adalah 9, cos 90 adalah 1. Dan sin 90 juga adalah 1 juga. Jadi ketika disubstitusikan, sebentar, kayaknya saya salah. Cos 90, 1. Bentar. Oh, sorry, maaf. Sudut 90 sini adalah 1, cos adalah 0. Ya, benar. Sin adalah 1, cos adalah 0. Berarti adalah 1 ini 0, 0. Jadi ketika dikalikan hasil adalah min 1, min 2, dan 2. Nah, untuk yang cos 45, cos 45 derajat sama sin 45 derajat, sama-sama setengah akar 2 ya. Kalau masukkan, substitusikan, lalu kalikan. Hasilnya adalah 0, 1, dan min 2. Sampai sini dia mau ditanya? Dia mau ditanya? Nggak ada ya? Belum, Pak. Ini kedengarannya. Lanjut, Pak. Maksudnya kalau emang ada yang bicara, tolong, maksud takutnya nggak sama seperti tadi pagi. Nah, kalau yang bisa dengar, saya nggak bisa dengar kalian. Gitu di waktu itu. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya untuk sedikit. Di next week kita ada sedikit latihan dan kisi-kisi untuk UAS
UAS dilakukan di apa namanya, minggu kedua dari Februari. Ada berita bagusnya, kalau nilainya kurang baik, kampus memberikan keringanan untuk ada remedial. Jadi yang di remedial yang mungkin yang dapat saya ke bawah ya. Dapat saya ke bawah bisa di remedial, tapi maksimal B. Itu aja. Maksudnya karena kalau misalnya kasihan yang yang nilainya yang udah bagus, kalau misalnya di remedial ternyata dia bisa dapat A misalkan, gitu kan. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita masuk ke sifat-sifat transformasi linear, yaitu ada 4 sifat sedikitnya ya. Transformasi linear 1 ke 1, inverse dari operator linear 1 ke 1, sifat-sifat linearitasnya, dan interpretasi geometrik dari vektor eigen. Jadi bisa lebih tepatnya mencari solusi vektor eigen pada operator linear. Ada yang chat. Oh ya, ini bisa saya share. Itu filenya sama, saya belum ganti. Karena memang belum nggak saya ganti pakai jawaban lupa. Jadi kejadian satu. Coba saya buka. Iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah apa yang disebut linear 1 ke 1. Yaitu di mana transformasi linear pada dimensi n ke m dinyatakan 1 ke 1 jika saya mematahkan vektor titik berbeda pada Rn ke vektor titik berbeda kepada Rm. Jadi maksudnya adalah ketika ada perubahan titik awal ke titik akhir, itu masing-masing ya. Jadi ya, contohnya seperti ini, di sini ada vektor U, ketika vektor U dirotasi, titiknya ada di sini. Nah, ketika vektor U dirotasi, titiknya ada di sini. Kalau misalnya seandainya titik U dan V itu sama, misalkan titik U dirotasi ke sini, sama dengan V, berarti dia bukan 1 ke 1. Jadi 1 ke 1 adalah jika saya memetakan vektor-vektor secara bahasa matematikanya, definisinya. Jika saya memetakan vektor atau titik berbeda pada dimensi n, vektor titik berbeda pada dimensi m, seperti itu. Contohnya itu untuk yang linear 1 ke 1. Dan jika bukan sebaliknya, jika tadi saya bilang titik P dan Q menjadi 1 di M, seperti itu. Ketika ada perubahan P dan Q, kita misalnya ada yang begini dan begini, nah, perubahan ini adalah di 1 semua ke M. Ini disebut bukan titik 1 ke 1, seperti itu. Contohnya adalah sama seperti dengan yang tadi ya, dengan
gambaran tadi 3.1 ke 1 dan 4, 3, 2, 1, tidak 1 ke 1 seperti itu. Lalu muncul teorema 431, maksudnya adalah teorema ekuivalen tentang matriks 1 ke 1, di mana sebuah A, jika A adalah satu matriks n kali n kali n maksudnya square 2 kali 2 atau 3 kali 3 yang sama ya. Jika transformasi 3 TH atau transformasi A ke dimensi n ke m adalah perkalian dengan A, maka pernyataan berikut adalah ekuivalen. Ekuivalennya apa? Berarti A dapat dibalik. Maksudnya dibalik dapat dilakukan inverse seperti itu. Dan range dari TA adalah Rn. Jadi range dari matriks standar TA adalah dimensi n. Dan TA adalah 1 ke 1. Contoh di sini kita menggunakan ilustrasi operator transformasi dimensi 2 ke 2, di mana kita mengambil standar matriks dari tabel 6 sebab 4.2, yaitu adalah standar matriksnya cos theta min sin theta sama cos theta. Nah, ketika karena ini dapat dibalik ketika dicari determinannya, hasilnya sama dengan 1, maksudnya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan, intinya hasil determinannya bukan 0 tapi 1 ataupun intinya bukan 0 ya, 1 ataupun di atas 0 gitu. Lebih besar dari dia adalah dapat dibalik. Maksudnya dapat dibalik, tahu kan? Masih ingat kan kalian rumus inverse dapat dibalik seperti A kali B gitu kan? A kali B. Dimana A kali B dikurangin CD lalu dikali determinan kan? Seperti itu. Jadi kalau determinannya 1 otomatis bisa dibalik. Jika tidak dapat jika 0, hasilnya 0. Jadi sama dengan tidak dapat dibalik. Seperti itu. Dan ini contohnya yang operator proyeksi pada dimensi 3 kali 3 yang terletak pada bidang X, Y, referensi. Nah, di sini adalah standar matriks atau yang tidak dapat dibalik karena jika dicari determinannya standar matriksnya sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kembali lagi, jika kalau misalnya ke pernyataan ekuivalen, berarti A dapat dibalik sama dengan otomatis mempunyai determinan. Range-nya TA adalah range dari TA adalah Rn dimensi n dan TA adalah 1 ke 1. Lalu inverse dari operator linear 1 ke 1. Nah, inverse operator yang 1 ke 1 kurang lebih memang sama sebenarnya. sama dengan inverse dari perkara matriks sebelumnya yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya, di mana contoh di sini adalah di mana TA itu adalah matriks awal dikali dengan TA inverse, hasilnya adalah standar dari matriks. Bukan standar, matriks identitas. Ketika matriks identitas dikali X itu sama dengan X, seperti itu. Dan berlaku juga untuk jika TA inverse dikali dengan matriks TA inverse dikali dengan matriks TA sama dengan juga sama ya. Atau secara ekuivalen juga dapat ditulis seperti ini.
Nah, ini contohnya. Sudut TA memetakan X ke W sini, dan TA inverse adalah dari W ke X dibalik ya. Seperti itu. Secara notasi kita dapat menyebutnya dengan TA inverse atau T dalam kurung inverse. Contohnya, kita ambil standar matriks yang rotasi ya, di mana pada tabel 6 sebuah 4.2 cos theta min sin theta sama sin theta cos theta, dicari inverse-nya yaitu seper cos kali cos sama sin kali sin. Nah, ini baru determinannya ini dibalik. Yang ini ya sama dibalik BC-nya ya. Maka hasilnya adalah cos theta, sin theta, min sin theta sama cos theta, seperti itu. Atau bentuk lain inverse-nya adalah seperti ini. Nah, contoh menentukan inverse, transformasi inverse. Nah, tunjukkan bahwa kalau perlinear dari dimensi kedua ke dimensi ini dengan persamaan berikut. Bahwa satunya adalah 2x1 plus x2 dan w2-nya 3x1 plus 4x2 adalah 1 ke 1, dan tentukanlah w1 dan w2-nya. Nah, lalu dapat matriks standarnya ada 21 dan 34, sehingga lalu kita cari, kita inverse-kan, berarti seperti 2 kali 4 dikurangi 1 kali 3. Lalu determinannya? Hasilnya adalah 4/5 setengah, min 3/5 sama 2/5. Lalu inverse tersebut dikalikan dengan W1 W2, maka didapatlah W45 W1 min 3/5 W1 min setengah W2 dan 2/5 W2. Hasil akhirnya sifat linearitas. Satu transformasi dari dimensi n ke m adalah linear jika hubungan berikut ini berlaku untuk semua vektor u dan v pada dimensi n dan setiap skala psi-nya. Maksudnya adalah setiap matriks standarnya si operator dimensi r ke n itu dapat jika hubungan berikut berlaku untuk semua jika dapat berhubungan dengan vektor u, v, dan skala psi. Gitu. Jadi matriksnya dapat dikalikan dengan vektor u, vektor v, dan skalanya si v. Seperti itu. Dan sini teorem 433, di mana jika operator atau transformasi dimensi n ke m adalah satu transformasi linear, dan E1, E2, dan En adalah vektor basis standar untuk Rn, maka skala matriks T adalah TE1, TE2, dan TE selanjutnya. Jadi dia main di per kolom. Contohnya seperti ini. Misalkan transformasi dimensi 3x3 adalah proyeksi ortogonal di bidang X, Y. Dengan mengacu pada gambar ketiga adalah secara geometrik tampak bahwa E1-nya adalah 100, E2-nya adalah 010, dan E3-nya adalah 0001. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan jika karena kita mengambil contohnya adalah
koleksi ortogonal di bidang XY, yang dimana sebenarnya adalah ketika ortogonal otomatis adalah ini ya. 100, 010, sama 001. Jadi E1-nya adalah ini, E2-nya adalah ini, E3-nya adalah ini. Itu. Lalu masuk ke interpretasi gimana dari vektor EG. Nah, di sini jika operator transformasi JCN ke N adalah operator linear, maka skala lambda disebut dengan nilai eigen. Berarti lambda tersebut adalah disebut dengan eigen value-nya. Dan X-nya adalah disebut dengan vektor eigennya. Ada vektor eigen, vektornya. Sorry, kejelek ya. Nah, ini adalah eigen value-nya, nilai eigennya. Contohnya, misalkan transformasi pada dimensi 3 adalah seksi ortogonal XY. Nah, kondisinya kata-kata pada bidang XY dipetakan sendiri oleh T, sehingga setiap vektor tetap 0 pada XY adalah vektor eigen terkait dengan nilai eigennya sama dengan 1. Lalu setiap vektor X sepanjang sumbu Z dikatakan 0 per T yang terletak pada garis yang sama dengan X, sehingga setiap vektor tetap 0 pada sumbu Z adalah vektor eigen terkait dengan eigen sama dengan 0. Maka matriks standar T-nya adalah karena dia cross ortogonal XY, otomatis 100, 010 sama 000. Nah, persamaan eigen itu sendiri adalah Z determinan lambda kali identitas min A. Maka didapatlah persamaan berikut. Ini kalian kurangkan dulu hasilnya ini ya. Atau lambda min 1 kuadrat kali lambda sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari eigen value-nya sama dengan 0 dan eigen value-nya sama dengan 1 setelah dapatkan persamaan karakteristik A-nya. Nah, untuk yang eigen value-nya sama dengan 0, berarti di mana disubstitusikan berarti 0 dikurangi min 1 adalah min 1, ini juga adalah min 1. Nah, ini adalah hasilnya 0. Nah, ketika hasilnya 0, apakah nilai berapa solusi X1, X2, X3-nya, di mana nilai X1, X2, X3 ini ketika dikalikan harus menghasilkan 0. Seperti itu. Berapa nilai X1-nya? Berarti X1-nya adalah 0, X2 0, X3 adalah T. Kenapa T? Kenapa nggak 1 gitu? Karena sebenarnya lebih tepatnya kalau pakai angka harus sampai dengan selesai gitu. Kalau misalnya dengan variabel cukup sampai di depannya saja. Jadi ketika disubstitusikan maka hasilnya tetap 0, maka X1 X2-nya adalah 0 0 0 seperti itu. Dan ketika eigenvektor matriks hanya berkaitan dengan eigen value sama dengan 1, maka ketika dikurangi ini hasilnya 0, 0, sini 1. Jadi berapa nilai X1 X2-nya jika dikalikan harus sama dengan 0, maka ST dan ketiganya X3 adalah 0, jadi ST 0. Nah, teorema 434 bisa dibilang kesimpulannya. Jika adalah suatu matriks N kali N, dan jika operator A adalah dimensi N ke N adalah terkalian dengan A, maka pernyataan berikut adalah ekivalen.
A dapat dibalik atau matris A dapat dibalik, AX sama dengan yang memiliki solusi trivial untuk epsilon baris reduksi adalah IN. IN itu matris identitas. A dapat dinyatakan sebagai subtrase kali dari matriks elementer, dan A kali X sama dengan B kali matriks N kali 1, dan AX kali sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B, N kali 1. Determinan A tidak sama dengan 0, dan X dari T adalah dimensi N, dan T adalah 1/1. Jadi lebih tepatnya 1/1 itu salah satu ciri transformasi linear 1 itu aja ini. Range TA-nya adalah N, dia determinan bukan 0, A kali B, A kali X sama dengan B solusi X B, dan selanjutnya, dan dapat dibalik yang paling mudah. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau gitu kita coba masuk soalnya. Kita coba masuk ke soalnya. Oke, latihan nomor 14. Tentukan oleh inspeksi apakah operator linear berikut ini adalah 1/1, gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah tentukan standar matriksnya, lalu cari determinan atau inverse-nya. Yang mudahnya seperti itu, tahuan. Tadi kan penyataan hal-nya seperti apa. Jadi untuk menentukan operator linear itu 1/1 adalah dicari determinannya, determinan tidak sama dengan 0, kalau 0 berarti 2/1, atau cari inverse-nya, seperti itu. Yang dimana, nah di sini kan fleksi ortogonal, ortogonal X pada dimensi 2. Biasanya kalau namanya ortogonal tuh pasti nggak 1/1, karena determinannya pasti 0. Seperti itu. Lalu di sini ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X pada dimensi 2. Jadi kalian buka lagi materi yang kemarin, sebab yang kemarin tabelnya. Nah, kalian dapat adalah standar matriksnya apa, dicari determinannya. Kalau hasilnya 0 berarti bukan 1/1, seperti itu. Yang nomor 2, nah, tentukan matriks standar untuk operator ini dideskripsikan dengan persamaan berikut dengan menggunakan term 434 untuk menentukan apakah operator tersebut 1/1. Nah, seperti tadi di slide terakhir, salah cari 434. Salah satunya adalah sama seperti caranya seperti nomor 1. Determinan tidak sama dengan 0, dapat dibalik ya. Paling simpelnya itu sebenarnya. Untuk melihat jika matriks gitu adalah 1/1. Kalian tentukan standar matriksnya, berarti kalau A adalah 8, 4, 2, 1, berarti dia punya determinan 0 nggak? Enggak ya. Determinannya bukan 0. Jadi bisa 1/1, seperti itu. Cara determinannya nomor 2, nomor 2 juga sama. Nomor 3. Nah, di sini juga sama nih. Kita disuruh lihat apakah ini 1/1 atau bukan. Standar matriksnya berapa, cari determinannya. Kalau bukan 0 berarti bisa di inverse. Bedanya kalau ini kita harus melakukan inverse. Kali dimensi 2 kali 2. Nah, untuk yang nomor 4, dimensi 3 kali 3 juga sama. Jadi yaitu adalah dicari determinannya juga. Tentukan standar matriksnya apa, determinannya apa, lalu cari inverse-nya. Itu aja sih. Mencari determinan untuk menentukan dia dapat dia 1 atau bukan. Jika bisa berarti
Oke, sudah. Mudah kan ya yang ini? Ya. Tes. Bisa dengar suara saya? Jangan. Bisa, Pak. Coba dia ngomong. Bisa, Pak. Salah satu atau dua orang berbicara. Cek 1 2 3, Takutnya kedengaran Pak. lagi. Masuk nggak, Pak? Tes deh. Oh, enggak, Fajar. Belum masuk. Sebentar. Coba saya ganti dulu speakernya. Coba lagi, Fajar. Oke. Cek 1 Pak. 2 Oke. 1. Coba lagi. Iya udah. Oke. Cek. Nah, oke, kedengeran. Kayaknya ada masalah driver sama laptop saya sih. Iya, dia mau ditanya. Ada yang ditanya. Sebentar deh. Coba saya... Sebentar ya. Saya coba ganti. Oke, coba lagi bicara. Cek. Tes, Ada Pak. yang mau ditanya? Cek. Oke. Berarti wifi. Kenapa saya agak sedikit bermasalah? Ini jelas pakai handphone. Minta ganti yang baru itu, Pak. Iya, mana? Ya, gimana? Oke, saya coba speaker. Coba berbicara lagi. Iya. Cek. Oke. Jelas suaranya, saya pakai speaker. Saya pakai speaker ini aja, speaker apa namanya? Speaker laptop. Ada yang mau ditanya sampai sini? Mungkin ada pakai headset dari saya. Belum ada yang mau ditanyakan dulu, Pak. Belum ada. Oke, baik. Apa sih yang ini lebih lebih apa namanya? Lebih mudah. Lebih mudah karena enggak sesulit kayak kemarin.
Kalau nggak dimulai, coba dijawab ininya satu-satu. Apa namanya soalnya? Langsung kalian kumpulkan juga. Gimana Pak? Bisa diulang? Oke, diulang materinya. Putus-putus. Diulang materinya atau yang soalnya? Enggak, pembicaraan Bapak yang barusan Pak. Tadi suaranya putus-putus. Yang oke, yang barusan berarti yang soalnya dong. Iya Pak. Oke, nah untuk yang soalnya jadi gini. Di sini kan apa namanya, tentukanlah melalui inspeksi apakah operator linear ini berikut adalah satu persatu. Gimana sih cara menentukan suatu operator linear itu satu persatu? Yaitu dengan cara mencari determinannya atau mencari inverse-nya, seperti itu. Nah, mencari determinannya gimana? Berarti tentukan dulu dong standar matriksnya seperti apa. Di sini kan ada proyeksi ortogonal pada sumbu X pada dimensi 2. Nah, otomatis dia mempunyai apa namanya, matriks standarnya adalah, saya agak lupa, antara berarti kalau kosong berarti 00 sama 01. Kalau nggak salah saya agak lupa. Karena ini berkaitan dengan materi yang pertemuan yang kemarin ya. Itu kan ada table-table tuh. Nah, di situ ya proyeksi ortogonal pada sumbu X ini berapa standar matriksnya. Seperti itu untuk yang dimensi 2, untuk yang apa namanya, pada sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, dan sumbu X sama dengan Y-nya berapa. Jika determinannya bukan sama dengan 0, bukan hasilnya 0, maka dia adalah satu-satu. Kalian bisa menggunakan determinan atau mencari inverse-nya. Seperti itu. Jadi salah satu aja. Nah, gimana cara nomor 2? Sama aja, bedanya nomor 2 ini kan menggunakan apa namanya, persamaan ya. Kalau yang nomor 1 adalah sudah ada apa namanya, mode proyeksi, maksudnya standar matriksnya itu sudah ada gitu kan, karena udah dari materi kemarin. Jadi tinggal kalian perbesar matriksnya, berarti adalah kalau misalkan yang A, kalau misalnya A berarti dia mempunyai matriks delapan, 4, 2, dan 1. Nah, di sini kalian tinggal cari determinannya. Jadi determinan berarti 8 kali 1 dikurangin 2 kali 4. Sama dengan berapa? Jika hasilnya determinan 0, maka dia bukan satu persatu. Seperti itu. Jika determinannya di atas 0, misalnya 1, ataupun 2, ataupun 3, itu baru matriks satu persatu. Itu nomor yang A. Yang B-nya juga sama, itu juga standar matriksnya berapa. Seperti itu. Jika 0, maka bukan satu persatu. Masuk ke nomor 3 juga sama. Di sini bedanya, tentukan operator linear dari dimensi 2 ke 2, didefinisikan sama berikut. Jika ya, maksudnya jika dia 1 ke 1, tentukanlah inverse-nya. Nah, sebenarnya untuk menentukan apa namanya 1 ke 1 itu dengan ada berbagai cara. Cara mudahnya tadi mencari determinannya atau dengan mencari inverse-nya. Ketika dicari inverse-nya, otomatis pasti ketahuan, ataupun di determinan juga sama. Untuk lebih mudah, yaitu dia apa namanya dengan cara determinan. Karena apa namanya nggak perlu, caranya nggak panjang gitu. Tinggal di sini adalah 1 kali 1 dikurangin apa nih, min 2. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, berarti yang A adalah 1 ke 1. Tinggal kalau misalnya berarti determinannya bukan 0, tinggal dicari inverse-nya. Seperti itu. Berlaku ya cara yang B juga sama seperti ini juga. Nah, yang nomor 4 gimana? Sama
sama juga caranya, bedanya adalah yang atas dimensi 2, yang ini dimensi 3. Cari determinannya dulu, tentukan matriks standarnya, W2, W3-nya berapa, matriks standarnya didapat, jadi determinannya. Ketika didapat, nah kalau misalnya matriksnya 3 kali 3, otomatis determinannya dengan cara apa nih? Macam-macam ya yang untuk kita pelajari. Bisa paling mudahnya pakai kofaktor, ya kan, yang apa namanya, bisa pakai baris ataupun pakai kolom pertama atau baris pertama. Didapat determinannya, baru dicari inverse-nya seperti itu. Ketika dicari inverse-nya didapat, nah inverse-nya otomatis bagaimana mencari inverse apa namanya matriks 3 kali 3. Nah, tinggal dilihat aja materi sebelumnya seperti apa. Itu aja. Jadi intinya sebenarnya adalah determinan dan inverse seperti itu. Pada sebuah matriks, cuman beda bentuknya aja sih. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Apa ya? Cuma ingetin doang sih. Nanti kita UAS di pertengahan Februari. Ada remedialnya. Saya ingatin, saya sebutin tadi. Kalau misalkan kalian nilainya kurang, remedial itu aja. Jangan lupa dikumpulkan tugas-tugasnya. Paling terakhir ada di Januari. Setelah itu baru ada 2 minggu kita kosong buat kalian belajar. Dipelajarin soal-soalnya, kisi-kisinya, insya Allah harusnya semua pengatur remedial. Seperti itu. Oke, kalau gitu sama mungkin kalian apa ya, coba untuk ini sih. Tapi saya belum dapat pengumumannya sih. Seingat saya satu ada buat jurnal itu doang. Jadi coba dibuat kelompok, dibuat jurnalnya buat satu lulusan. Saya nggak tahu itu apa namanya udah berlaku atau belum. Tapi saya ingat saya sih harusnya sih maksudnya jadi yang itu udah mulai berlaku. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Hari ini sedikit banget, 23 orang ya. Ya Pak, besok semakin turun jadi 5 orang. 23 orang dari biasanya 30, 23 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak. Maaf Pak. Iya, nggak apa-apa. Tahu Pak, kalian capek butuh cepat pulang. Belum pulang ini Pak. Ya, harusnya sih pulang di rumah. Iya Pak. Pekerja keras Pak itu. Iya. Bukan pekerja. Enggak. Oke, kalau gitu baik. Saya live ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Apa?